Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandi Saripudin, NIM 18622013228. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai mata kuliah teori akuntansi, yaitu membahas tentang teori asimetri informasi dan ekonomi mikro. Yang pertama saya ingin membahas langsung saja ke pembahasan utama, yaitu teori asimetri informasi. Baik, dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan dengan lainnya. Itu sering juga disebut dengan istilah informasi asimetrik atau informasi asimetris. Nah, umumnya pihak penjual yang memiliki informasi lebih banyak tentang produk dibandingkan pembeli. Meski kondisi sebaliknya mungkin itu terjadi. Nih contohnya, situasi di mana penjual memiliki informasi lebih baik dan ada banyak, termasuk di dalamnya penjual mobil bekas, pialang saham, agen real estate, dan asuransi jiwa. Asimetri informasi ini merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi atau prepare dengan pihak pemegang umumnya sebagai pengguna informasi atau user. Teori asimetri ini mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan resiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar, investor atau penanam modal, karena itu bisa dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dan investor. Investor yang merasa mempunyai informasi yang lebih sedikit akan berusaha menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku manajer termasuk dalam perilaku penentuan struktur modal. Teori asimetri tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan teori pecking order perusahaan membeli dan internal, dan menggunakan penerbitan sebagai langkah terakhir. Dalam konteks asimetri, informasi penerbitan saham yang paling kecil, yaitu urutan paling rendah, yang disebabkan biaya asimetri saham adalah yang paling besar. Utang mempunyai asimetri yang lebih rendah dibandingkan saham. Dana internal bebas dari biaya asimetri. Oleh karena itu, dana internal mempunyai asimetri yang paling kecil. Karenanya, urutan-urutan preferensi penggunaan berdasarkan asimetri biaya adalah: yang pertama ada dana internal, yang kedua ada utang, yang ketiga ada penerbitan. Nah, oleh karena itu, model asimetri informasi bisa dipakai menjelaskan struktur modal. Macam-macam asimetri yaitu ada adverse selection, yaitu jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Yang kedua ada moral hazard, yaitu asimetri informasi dalam mana suatu pihak yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi potensial dalam mengamati tindakan-tindakan mereka dalam menyelesaikan transaksi-transaksi mereka, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Itu poin kedua. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Lalu saya ingin membahas mengenai teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Ekonomi mikro itu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro merupakan subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional.
sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dan dalam mengambil keputusan. Nah, tujuan ekonomi mikro itu terdapat beberapa tujuan ekonomi mikro, diantaranya membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk, barang maupun jasa. Lalu menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Lalu ada ruang lingkup ekonomi mikro, yaitu ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Ataupun ruang lingkup ekonomi mikro, yaitu diantaranya yang pertama ada interaksi di pasar barang, yang kedua ada perilaku penjualan konsumen, yang ketiga ada interaksi di pasar faktor produksi, yang keempat teori nilai guna, yang kelima teori struktur pasar, yang keenam elastis harga dan tujuh industri, yang kedelapan pasar input. Lalu ada teori ekonomi mikro, yaitu kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Baik, di video kali ini mungkin materi teori akuntansi membahas tentang teori informasi simetris dan ekonomi mikro dicukupkan sekian. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.